perbuatan yang dia lakukan tanpa menyadarinya. Syekh menyebutkan contoh bahwasanya seorang muslim bisa saja melakukan kekafiran tanpa disadari. Syekh menyebutkan contohnya yaitu kisah tentang Bani Israel bersama Nabi Musa ketika mereka baru lepas dari kejaran Firaun, selamat sampai seberang. Ketika itulah Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Jadi Bani Israel melewati orang-orang musyrik sedang menyembah berhala. Maka Bani Israel itu bagus juga ini, mereka punya berhala yang mereka muliakan, mereka hormati. Akhirnya apa? Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami berhala seperti mereka punya berhala. Maka Nabi Musa pun mengingkari perbuatan mereka, perkataan mereka dengan berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh, jahil. Ya, ini Bapak ya. Ini dari Nabi Musa. Kisah pertama ini menunjukkan bahwasanya seorang mungkin saja mengucapkan kata-kata kekafiran tanpa disadari, seperti yang terjadi pada Bani Israel. Mereka meminta kepada Nabi Musa apa? Sembahan. Ini namanya perbuatan apa? Syirik kan? Perbuatan istilahnya kekafiran kan? Nah, mereka mengucapkannya tanpa menyadari apa akibatnya, yaitu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Syekh menyebutkan contoh kedua, seorang mungkin saja mengucapkan kata-kata kekafiran tanpa menyadarinya. Contohnya yaitu kisah para sahabat yang baru masuk Islam lalu pergi bersama Nabi SAW menuju Hunain. Nah, ketika itu mereka melewati sebuah pohon bidara milik orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik menjadikan pohon tersebut sebagai tempat menggantungkan senjata dan tempat iktikaf mereka, tempat mereka berdiam diri beribadah di situ. Istilahnya pohon keramat kalau zaman sekarang lah. Mereka menggantungkan senjata mereka supaya berkah, supaya mungkin senjatanya bisa ampuh ketika melawan musuh gitu. Nah, ini orang-orang musyrik. Nah, para sahabat yang baru masuk Islam ini berkata kepada Nabi, dan pohon tersebut namanya Dzatu Anwar. Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwar kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwar sebagaimana mereka punya dzatu anwar. Artinya kami juga pengen pohon keramat lah, ibaratnya gitu. Mereka punya pohon keramat, kami juga pengen pohon keramat. Namun apa reaksi Nabi? Setuju? Tidak, beliau mengingkari dan berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, inna sunan, ini kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Sungguh kalian demi Allah yang jiwaku ada tangannya, kalian sudah mengucapkan perkataan seperti perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa perkataannya? Wahai ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Qala innakum kuntum qauman tajhalun. Innakum kuntum qauman tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang bodoh, kata Nabi Musa. Nah, di sini permintaan para sahabat kepada Nabi tentang pohon keramat serupa dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa untuk dibuatkan apa? Berhala. Nah, ini para sahabat ternyata mengucapkan perkataan kekufuran dalam keadaan tidak mereka sadari. Nah, ini maksudnya ya. Ini Syekh menyebutkan dua contoh ini untuk mengingatkan kita bahwasanya mungkin saja seorang muslim mengucapkan kata-kata kekafiran dalam keadaan tidak menyadarinya. Nah, ini Syekh menyebutkan demikian. Namun orang-orang yang melegalkan syirik menyebutkan syubhat juga pada kisah ini. Kata mereka, orang-orang Bani Israel yang meminta sembahan, mereka tidak kafir. Dan para sahabat yang meminta pohon keramat kepada Nabi, mereka tidak kafir. Jelas apa ya? Jadi kan tadi kan sebutkan dalilnya dua kisah, Bani Israel sama para sahabat. Bani Israel minta dibuatkan berhala. Kalau para sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat gitu. Nah, kata orang yang melegalkan syirik,
Iya betul, memang ada dua kisah itu. Tapi kan lihat tuh, Bani Israel tidak kafir kan? Para sahabat yang minta konfirm tidak kafir kan? Nah, maka kata Syekh bantahannya, iya, Bani Israel memang tidak kafir karena mereka tidak melakukan apa yang mereka minta. Demikian juga para sahabat yang minta pohon keramat, mereka tidak melakukan apa yang mereka minta. Seandainya Bani Israel melakukan apa yang mereka minta, misalkan Nabi Musa menyatakan setelah mereka minta sembahan berhala, Nabi Musa nolak, kalian ini orang-orang bodoh. Setelah itu Bani Israel tetap bikin berhala. Apa kira-kira status mereka? Kafir, musyrik. Nah, begitu pula para sahabat tadi yang minta pohon keramat. Setelah Nabi nyatakan Allahu Akbar, ini tradisi orang sebelum kalian, dicela kan? Tiba-tiba mereka tetap ngambil pohon keramat. Apa status mereka? Nah, kafir ini. Ya, jadi Bapak ini ya, seandainya para sahabat melakukan apa yang mereka minta, kafir, gak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Begitu juga kalau Bani Israel melakukan apa yang mereka minta, membuat sembahan, mereka pun kafir tanpa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini ya, ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh. Lalu Syekh juga menyebutkan, kata Syekh di sini rahimahullah, walakin hadhil qissah tufidu annal muslima balil alima qad yaqa'u fi anwa'in nasyirk la yadri anha. Akan tetapi kisah ini memberikan pelajaran. Kisah apa? Bani Israel yang minta sembahan sama para sahabat yang minta apa? Pohon keramat. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa seorang muslim, bahkan alim, orang yang berilmu, bisa jadi terjatuh kepada syirik tanpa disadari. Jadi kisah tadi menunjukkan bahwasanya seorang muslim, bahkan orang yang berilmu, ulamanya istilahnya atau ustadz atau apa, bisa saja terjatuh dalam syirik tanpa disadari. Ya contohnya Bani Israel, mereka orang yang berilmu dibandingkan umat yang ada zaman itu kan? Ya tidak, ya kan? Mereka satu-satunya muslim di zaman itu, yang lainnya kafir. Nah, dalam keadaan berilmu muslim, ternyata mereka meminta apa? Sembahan selain Allah. Mereka meminta untuk melakukan perbuatan syirik. Nah, ini menunjukkan seorang muslim, orang yang berilmu bisa saja terjatuh dalam syirik tanpa disadari. Makanya apa yang seharusnya dilakukan? Kata Syekh, fatufidu ta'allum wa taharrus. Maka ini memberikan pelajaran untuk kita untuk senantiasa belajar dan waspada. Intinya kita perlu belajar, karena seorang muslim bisa saja terjatuh dalam syirik tanpa disadari. Orang yang berilmu bisa saja terjatuh dalam kekafiran tanpa disadari. Makanya perlu belajar dan hati-hati, waspada. Ini pelajaran dari kisah ini, kita harus belajar. Dan belajar tidak ada istilah pensiun. Selama kita hidup, kita wajib belajar. Ya, apa dalilnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan di sini nggak disebutkan kata Nabi kewajiban bagi muslim yang masih kecil. Nggak disebutkan oleh Nabi kewajiban bagi muslim yang umurnya masih muda, tidak. Umum muslim, tua, muda, pria, wanita, miskin, kaya, semuanya wajib belajar. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ya ini ya, menuntut ilmu agama wajib, bukan cuma sunnah Bapak ya. Apalagi ilmu tauhid, ilmu akidah, ini lebih ditekankan lagi. Nah ini pelajaran tadi, kisah dua tadi, Bani Israel dengan sahabat yang minta pohon keramat, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk belajar dan waspada. Dan juga kata Syekh, wa ma'rifata anna qaulal jahil at-tauhidu fahimnahu anna hadha min akbaril jahli wa makaidi syaitan. Dan kisah tadi juga memberikan pelajaran kepada kita. Dengan kisah tersebut kita jadi tahu bahwasanya ucapan orang jahil, kami sudah paham kok tentang tauhid, ini termasuk kebodohan dan tipu daya setan yang sangat besar. Jadi ucapan orang awam, saya udah paham tentang
tauhid. Memang saya musyrik apa? Nah, seperti ini termasuk tipu daya setan dan kebodohan yang sangat besar. Karena orang yang saya tahu tentang tauhid seringnya malah tidak tahu. Tauhid, sebentar tauhid, kapan beramalnya? Sebagian orang begitu, seakan-akan sudah ngerti tauhid. Akhirnya sebagian mereka masih pakai jimat. Lah katanya ngerti tauhid. Sebagian lagi masih suka pakai dukun ketika berobat. Ini menunjukkan ngerti tauhid? Enggak kan? Maka orang yang bilang saya udah ngerti tauhid, saya udah paham, ini menunjukkan orang ini bukan paham, justru menunjukkan kebodohan dia akan tauhid. Jadi tauhid itu Bapak-bapak ada macam-macamnya, ada perinciannya. Kalau kita tidak belajar, kita terjatuh ke dalam syirik tanpa kita menyadarinya. Maka penting belajar ya. Jadi kata Syekh, dua kisah tadi memberikan kita pelajaran, kita jadi tahu bahwasanya ucapan orang jahil, kami sudah paham tauhid, ini termasuk kebodohan dan tipu daya setan yang sangat besar. Nah ini ya. Lalu berikutnya kata Syekh juga, wa tufidu aidan annal muslim idza takallama bikalami kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dzalik fataba min sa'ati annahu la yakfur. Nah ini juga dua kisah tadi memberikan pelajaran bahwasanya seorang muslim jika mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan tidak mengetahuinya, lalu diingatkan tentang kesalahannya, lalu ia bertobat ketika itu juga, maka dia tidak kafir. Saya ulangi lagi Bapak-bapak ya. Kisah tadi memberikan pelajaran seorang muslim jika mengucapkan kalimat kekafiran, perkataan kekafiran dalam keadaan tidak tahu, lalu diingatkan bahwa itu kalimat kekafiran, kemudian langsung tobat, maka dia tidak kafir. Jelas? Contohnya para sahabat tadi yang minta pohon keramat, kan mereka mengucapkan kalimat kekafiran tidak? Ayo minta pohon keramat. Begitu juga Bani Israel minta berhala, bayangkan. Nah ini kan kalimat kekafiran, tapi mereka tidak tahu, jahil ya. Maka kata Syekh, jika seorang mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan tidak tahu, lalu diingatkan, itu kalimat kekafiran, kemudian langsung taubat, dia tidak kafir. Nah contohnya para sahabat, ketika diingatkan mereka sadar, oh iya salah, mereka nggak jadi meneruskan permintaan mereka. Jelas ya Bapak ya? Artinya dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau ada orang mengucapkan kalimat kekafiran dalam keadaan tidak tahu, lalu diingatkan, itu kalimat kekafiran, tapi tidak segera tobat, berarti apa? Kafir. Kalimat-kalimat yang mengandung celaan, misalkan mencela Islam. Contohnya Bapak ya, kalau ada orang naudzubillah menyatakan Nabi Muhammad ini gila wanita, misalkan ada orang menyatakan demikian, dia muslim, kita ingatkan itu hal yang tidak pantas, itu bisa menyebabkan kamu murtad. Nah bukannya berhenti, dilanjutkan. Bagaimana status orang itu? Kafir. Kalau orang terjatuh dalam kekafiran lalu diingatkan itu salah, oh iya saya tarik, itu nggak kafir. Tapi kalau udah diingatkan masih lanjut, nah yang seperti ini jatuh vonis kafir kepada dia. Jelas Bapak ya? Nah, kama fa'ala Bani Israil walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israil dan juga orang-orang yang meminta kepada Nabi tadi. Mereka mengucapkan kalimat kekafiran lalu ditegur, mereka pun langsung diam, meralat ucapan mereka, maka mereka tidak kafir. Betul tidak? Tidak kafir kan? Tapi kalau mereka lanjut, mereka kafir. Nah ini juga, lalu kata Syekh juga, wa tufidu aydan annahu law lam yakfur fa innahu yughallabu alaihil kalam taghliban syadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini juga memberikan pelajaran, walaupun orang seperti tadi tidak kafir, tetap saja harus ditegur dengan keras, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para sahabat yang minta apa tadi? Pohon keramat. Ketika minta pohon keramat, mereka kan dalam keadaan jahil kan, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu kadang mengucapkan kalimat
yang nggak belum tahu mereka, kadang mereka ngira biasa ternyata tidak biasa. Contohnya Bapak ya, kadang gini, orang baru masuk Islam biasanya sisa-sisa kebiasaan dulu di agama dulu masih nempel. Ya contoh saja, sebagian orang dulu bukan Islam terus masuk Islam, kadang masih sering mengucapkan kayak haleluya, ada nggak? Kan dia spontan karena kebiasaan dulu terus masuk Islam, ya kan? Kadang seperti itu. Orang yang dulunya mungkin sudah biasa dengan kalimat-kalimat tadi, lalu masuk Islam, ternyata kebiasaan itu masih nempel, belum bersih. Ya maka yang seperti ini Bapak ya, tetap harus diluruskan. Jadi nggak bisa, oh dia kan baru masuk Islam. Walaupun baru Islam diluruskan. Jadi tidak boleh dibiarkan. Nah di sini Nabi ketika para sahabat meminta pohon keramat dan mereka baru masuk Islam, Nabi tidak mendiamkan mereka dengan alasan oh mereka kan baru masuk Islam, mereka baru mu'alaf. Enggak, Nabi tetap tegur, bahkan tegurannya keras. Allahu Akbar. Ini tradisi orang sebelum kalian. Kalian demi Allah sudah mengucapkan perkataan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Nah itu artinya apa? Nabi tetap menegur dengan keras. Walaupun orang ini mengucapkannya dalam keadaan apa? Tidak tahu. Jelas Bapak ya? Ini penting nih, yang seperti ini. Artinya kita tidak boleh membiarkan kemungkaran sekecil apapun, apalagi dalam masalah tauhid. Jadi jangan sampai demi alasan persatuan kita tidak berbicara masalah tauhid. Karena sebagian orang itu seperti perang dulu di Afghanistan melawan Soviet. Sebagian ikhwah kita di Afghanistan kan melawan Soviet komunis plus dakwah tauhid juga. Rupanya ini tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat di Afghanistan, terutama tentu saja yang suka apa? Ya, melakukan syirik-syirik kayak gitulah. Kata mereka, nggak usah membahas masalah tauhid, ini akan memecah belah umat katanya. Jelas ya? Jadi nggak usah membahas masalah tauhid. Ada lagi kata mereka, kalau membahas masalah tauhid hakimiyah aja, nggak usah membahas tauhid uluhiyah. Tauhid hakimiyah artinya Bapak, tauhid masalah hukum. Artinya gini, yang berhak memutuskan hukum hanya Allah, tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Ini aja yang dibahas. Jangan bahas masalah syiriknya jimat, syiriknya apa minta tolong kepada orang mati, syiriknya apa yang beli ayam untuk jin, jangan dibahas. Yang dibahas tentang apa? Berhukum hanya untuk dengan hukum Allah, tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Dibeda-bedakan. Padahal Nabi saja ketika dakwah dibeda-bedakan. Enggak, masalah tauhid semuanya dibahas oleh Nabi. Padahal yang di hadapan beliau orang musyrik, orang macam-macam. Bahkan sahabat yang baru masuk Islam pun ditegur. Ketika melakukan kesalahan dalam tauhid, tidak dibiarkan dengan alasan baru masuk Islam. Tidak. Jelas apa ya? Kalau salah kita tegur. Walaupun teguran untuk orang yang baru masuk Islam tentu berbeda dengan orang yang sejak kecil sudah Islam. Kalau baru masuk Islam kan ya istilahnya jahil. Ya kita memberikan uzur, tapi tetap harus tegur dengan teguran yang keras ya. Karena orang bagaimanapun orang baru masuk Islam sekali lagi tidak tahu. Menurut kita ini kesalahan besar, tapi kalau menurut dia biasa saja. Ya contohnya saya pernah menyaksikan ada mu'alaf yang baru masuk Islam, dia sholat ya. Kalau bagi kita kan mungkar sekali kan, itu bahkan batal kan kayak gini kan. Ini mana ini? Iya. Nah itu bisa jadi kan. Kalau kita mungkar itu batal sholat kan. Ya kan kita kan udah ngerti hukumnya kan. Tapi karena dia baru masuk Islam, bisa jadi dia belum tahu hukumnya, fikihnya, belum ada yang ngajari dia, sehingga akhirnya menurut dia biasa aja. Saya perhatikan gini. Dalam saya pengen ketawa tapi dia lagi sholat kan. Nah yang seperti ini Bapak, mungkin saja terjadi pada mu'alaf, orang-orang baru masuk Islam karena belum belajar. Tapi walaupun begitu, bukan berarti dibiarkan, tetap diluruskan, ditegur, apalagi masalah tauhid. Gak boleh kita biarkan dengan alasan baru masuk Islam ya. Atau sebagian orang dia baru hijrah, janganlah tegur, biarkan aja.
Sehingga akhirnya apa? Hijrah katanya dengan membawa maksiat. Pergi kemana-mana, ke masjid membawa bir. Dengan usah tegur. Dia kan baru taubat. Jadi dengan alasan baru taubat boleh dibawa ke masjid membawa bir. Nah yang seperti ini nggak boleh. Nggak boleh. Tetap kemungkaran kita katakan nggak boleh seperti ini. Walaupun dia baru taubat, tetap yang namanya maksiat ya. Nah ini Bapak ya. Jadi itu faidah tadi dari kisah dua tadi Bani Israel dengan para sahabat yang meminta kepada Nabi pohon berkah. Nah selesai. Nah lalu berikutnya Syekh menyebutkan syubhat berikutnya dari orang-orang yang melegalkan syirik. Kata Syekh sini, walil musyrikina syubhatun ukhra yaqulun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah qatla man qala la ilaha illallah wa qala aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah wa kadzalika qawluhu umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa ahaditsu ukhra fil kafi amman qalaha ya wa muradu haula'il jahalah anna man qalaha la yakfur walau wala yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Nah ini lalu syubhat berikutnya bagi orang yang dilakukan oleh orang musyrik, orang yang melegalkan syirik. Kata mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingkari Usamah karena telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi berkata kepada Usamah, apakah kamu tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Nabi juga bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis lainnya yang berisi atau perintah berupa perintah untuk tidak membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di sini Syekh menyebutkan syubhat baru nih dari orang-orang yang melegalkan syirik. Pertama hadis Usamah, kedua hadis tentang Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau udah la ilaha illallah nggak boleh diganggu, darahnya terjaga kata mereka. Dan hadis lain yang serupa dengan itu. Nah kata Syekh, maksud orang-orang bodoh itu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan kafir dan tidak akan terkena hukuman mati bagaimanapun perbuatannya. Ini maksud mereka menyebutkan dua hadis tadi Bapak ya, yaitu hadis Usamah dan hadis yang kedua itu hadis Ibnu Umar kalau salah. Kita bahas. Jadi pertama dalil mereka, bukan dalil ya, syubhat mereka. Ya, syubhat artinya sesuatu yang samar. Syubhat itu beda dengan dalil. Dalil itu jelas, tegas. Tapi kalau syubhat itu samar-samar, ya sebenarnya syubhat itu seperti sarang laba-laba, mudah ini kan Bapak ya. Kalau kita punya ilmu mudah dicampakkan. Nah, orang-orang yang melegalkan syirik ingin membantah, ingin melegalkan syirik mereka, bahwasanya mereka tidak akan musyrik dengan melakukan syirik, tidak akan musyrik dan nyawa mereka tetap terjaga. Dalilnya apa? Kata mereka Nabi sudah mengingkari Usamah yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi pun berkata kepada Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Artinya begini, hadisnya ini sahih Bapak ya, dalam Sahih Bukhari. Jadi Usamah suatu hari perang, diutus Nabi untuk perang. Dalam perang tersebut Usamah menghadapi satu orang musyrik. Jadi Usamah dengan pemuda Ansor mengepung seorang musyrik. Jadi dikepung nih satu orang Ansor dalam perang ya, bukan dalam keadaan aman nih, dalam keadaan perang Bapak ya. Jadi ini dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan aman. Ketika dalam keadaan perang, orang musyrik ini terkepung oleh Usamah dengan pemuda Ansor. Nah, pemuda Ansor sudah siap. Ini membawa pedangnya, Usamah dengan tombaknya. Nah, ketika mau ditebas orang musyrik ini, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, apa reaksi orang Ansor? Tadi mau nebas, langsung. Kenapa dia tidak jadi? Dia udah mengucapkan la ilaha illallah. Tandanya apa? Masuk Islam. Tapi Usamah tetap ditusuk orang ini sampai meninggal. Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berita ini sampai ke telinga Nabi. Maka reaksi Nabi? Setuju?
Nah, Nabi pun berkata kepada Usama, apakah kamu tetap membunuh pria itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Jawaban Usama apa? Wahai Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut pedang. Jelas ya? Artinya nggak tulus, dia itu karena takut pedang aja dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun apa reaksi Rasulullah? Rasulullah ulangi lagi, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dalam riwayat lain disebutkan, apakah engkau membongkar isi hatinya hatta ta'lam aqalah amla? Apakah kamu bongkar isi hatinya lalu engkau dengar, oh dia mengucapkan la ilaha illallah tulus? Apakah kamu bisa? Artinya gitu, apakah kamu tahu isi hati orang sehingga tahu dia mengucapkan la ilaha illallahnya tidak tulus, tapi karena ini. Jadi Nabi ulang-ulang, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Jelas apa ya? Ini menunjukkan kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dalam perang nih, nggak boleh dibunuh karena Nabi mengingkari perbuatan sama. Nah, hadis ini dipakai orang-orang yang melegalkan syirik. Jelas apa ya? Ini hadis pertama. Hadis kedua, sabda Nabi tadi dalam Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asumu minni dima'ahum wa amalahum. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka. Terjagalah darah, maksudnya apa? Tidak boleh dibunuh. Terjagalah harta, tidak boleh dirampas. Jelas ya? Ini dalilnya. Nah, dua hadis ini dan semacamnya dijadikan dalil oleh orang yang melegalkan syirik. Kata mereka, lihat tuh, Nabi saja melarang Usama membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lihat tuh, Nabi saja menyatakan, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, terjaga darah dan harta. Berarti menunjukkan apa? Kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu melakukan perbuatan seperti yang kami lakukan, tetap terjaga darahnya, terjaga hartanya. Ini maksudnya. Mereka yang menggunakan dua hadis ini dan semacamnya untuk menyatakan bahwasanya perbuatan mereka, perbuatan syirik ini tidak berkonsekuensi apa? Darah mereka ditumpahkan. Karena mereka udah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka nggak akan musyrik, nggak akan layak kena hukuman mati. Nah, ini mereka menggunakan dua dalil tadi untuk melegalkan perbuatan mereka. Jelas apa ya? Jadi kata mereka, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan kafir. Kalau udah mengucapkan itu nggak akan kafir selama-lamanya. Dan tidak bisa dapat hukuman apapun, hukuman mati, walaupun dia melakukan perbuatan separah apapun. Nah, ini maksudnya. Ini syubhat mereka. Maka bagaimana bantahnya? Kata Syekh di sini, fayuqalu lihaula'il jahala ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatal yahud wasabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Jadi Syekh ini membantah sampai akar-akarnya apa ya. Jadi Syekh bukan membantah dua dalil mereka, dua syubhat mereka, tapi Syekh dengan menyebutkan contoh lain untuk meruntuhkan syubhat mereka. Kata Syekh dijawab, dikatakan kepada orang-orang bodoh itu, telah dimaklumi, telah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lihat tuh. Artinya kebiasaan orang-orang bermasalah, orang sesat, mereka cuma pakai satu hadis tapi tidak ambil hadis lainnya. Ini kebiasaan mereka. Satu hadis comot, yang lainnya mereka pura-pura nggak melihat. Yang penting kata mereka, yakini dulu baru cari-cari dalil. Ini kebiasaan orang sesat kayak gitu. Tapi kalau Ahlus Sunnah nggak, kumpulkan semua dalil baru simpulkan. Jelas ya? Nah, dikatakan kepada orang-orang bodoh itu, kata Syekh, bahwasanya Rasulullah memerangi orang Yahudi, menawan mereka, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Arti yang gini, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, bukan berarti selama-lamanya terjaga darahnya. Kalau dia melakukan pembatal keislaman, maka dia kafir walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya ya. Lalu kata Syekh juga, wa anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yusallun wa yad'una al-Islam.
Demikian pula yang kedua nih, bantahan kedua, para sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah yaitu suku yang mendukung Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang mengaku nabi dia. Nah, para sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah padahal mereka sudah bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Bapak, Bani Hanifah, kaumnya Musailamah, mereka bukan berarti menolak Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, enggak. Mereka ngaku Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi kata mereka Musailamah juga Rasulullah. Jadi mereka, kami bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah, dan kami juga bersaksi Musailamah adalah Rasulullah. Ini maksudnya. Jadi mereka mengakui keesaan Allah, mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, bahkan mereka sholat. Perhatikan, sholat, mengaku Islam, tapi kenyataannya diperangi tidak oleh para sahabat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya si nabinya jadi mati, ya kan? Musailamah mati oleh Al-Wahsy ditombak. Nah itu kedua. Wa kadzalikal ladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Demikian pula yang ketiganya, sebenarnya udah kita bahas, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Sabaiyah. Mereka kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kan? Mereka juga belajar kepada para sahabat sholat, zakat, puasa. Tapi ketika mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib Tuhan, apa sikap Ali bin Abi Thalib? Dibakar mereka, artinya dihukum mati. Itu menunjukkan orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah bukan berarti dia selamat selama-lamanya. Kalau dia tidak menjaga kalimat la ilaha illallahnya, maka bisa saja dia keluar dari Islam dan darahnya bisa ditumpahkan. Jelas Bapak ya? Ya, insya Allah ini kelanjutan hadis ini atau pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena masih ada beberapa poin yang lumayan panjang ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.